Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah Muhammad bin Abdillah, la nabiyya wa la rasulullah ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Masyarakat Ponorogo yang berbahagia, dalam bulan ini adalah bulan-bulan kita dipersiapkan untuk menggunakan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik, yaitu memilih seorang pemimpin yang itu adalah suatu hal yang sangat penting, karena yang menentukan nasib hidup baik dari sisi agama, dari sisi kehidupan dan lain sebagainya, diantaranya adalah ditentukan dengan adanya pemimpin. Ada sebuah kisah dalam salah satu ayat Al-Quran, dikisahkan bahwa pada zaman Bani Israel, Allah memperingatkan di dalam kitab Taurat, melalui kitab Taurat, bahwa Bani Israel nanti suatu saat akan diancam oleh Allah, akan diberi malapetaka sebanyak 2 kali, akan diberi azab sebanyak 2 kali. Yang kedua-duanya adalah karena kesalahan. Yang pertama, kesalahan besar Bani Israel itu adalah mereka mengingkari nabinya, kemudian membunuh, yang pada saat itu yang dibunuh adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian Allah mengazab dengan mengutus seorang pemimpin yang sangat zalim, seorang pemimpin yang bengis. Wakila adalah Raja Bukhtanasor, yang sehingga kehidupan Bani Israel itu sangat tersiksa, hidup dalam tekanan, hidup dalam penjajahan kalau istilah sekarang, dan ditawan, kemudian mereka disengsarakan, bahkan ribuan dari Bani Israel yang dibunuh. Kemudian yang kedua, Bani Israel melakukan kesalahan berikutnya, yaitu mengingkari nabinya, bahkan sampai terjadi membunuh, yaitu putra Zakaria, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian Allah melestarikan janjinya, yaitu menurunkan azab, dan azab itu adalah berupa Allah mengutus seorang pemimpin. Wakila itu namanya adalah Raja Jalut, yang tidak kalah bengis, tidak kalah zalim dengan raja yang sebelumnya. Kemudian Bani Israel juga mengalami nasib yang sama. Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita ambil pelajaran bahwa kemakmuran, kesejahteraan rakyat ini tidak murni ditentukan oleh seorang pemimpin. Jadi kita jangan banyak berharap dengan munculnya seorang pemimpin bahwa nanti kalau pimpinannya ini kita akan sejahtera dan macam-macam, nanti kalau presidennya ini kita akan sejahtera macam-macam. Ini suatu hal yang salah. Artinya kesejahteraan masyarakat, ketentraman, kedamaian rakyat ini ditentukan oleh kedua belah pihak. Artinya adalah kesadaran kolektif yang harus betul-betul kita sadari. Rakyat nanti patuh, rakyat baik, pemimpin juga baik. Jadi kebaikan masyarakat ditentukan oleh dua belah pihak. Artinya dalam kisah tadi, dalam sebuah masyarakat yang buruk,
nanti Allah akan mengutus seorang pemimpin yang buruk. Dalam sebuah masyarakat, nanti kalau masyarakatnya baik, Allah akan mengirim pemimpin yang baik. Lah sehingga nanti dengan masyarakat yang baik, kemudian Allah memberikan pemimpin yang baik, maka akan terjadi kebaikan secara kolektif, kebaikan bersama. Jadi yang harus kita bangun adalah bagaimana pemilihan kepala daerah ini kita berusaha sekuat tenaga, kita memilih dengan cara yang baik, kita berusaha mencari pemimpin yang kita anggap baik, termasuk yang mungkin selama ini sudah begitu mengakar di masyarakat bahwa proses pemilihan yang sering diwarnai dengan money politik, diwarnai dengan macam-macam ketidakbaikan ya, secara akhlak, secara syariat, ini nanti juga akan berdampak buruk pada hasil sebuah penentuan kepala daerah. Jadi penentuan kepala daerah. Jadi ini kami menghimbau sebaik mungkin, sekuat tenaga kita menghindari cara-cara yang tidak dibenarkan secara syariat. Kemudian untuk ikhtiar kita mencari seorang pemimpin yang baik, baik dalam arti nanti akan membawa kemaslahatan, baik ini secara kemasyarakatan, secara kenegaraan, ataupun juga secara agama. Dalam ikhtiar kita memilih pemimpin, tentu kita mencari sosok pemimpin yang baik. Kalau dalam syariat, dalam literatur fikih itu disinggung ada beberapa syarat seorang yang layak untuk menjadi pemimpin. Sedikitnya ada 7 kriteria orang yang layak untuk dipilih menjadi pemimpin. Artinya dengan kriteria ini bisa diharapkan bahwa orang itu nanti akan bisa memimpin dengan baik. Ini penting, ini karena kalau sampai kita salah menentukan pemimpin, ini sama halnya dalam pepatah kita menyerahkan segerombolan kambing, kita serahkan kepada macan yang sebagai pengembalanya. Nanti kambing bukan jadi berkembang, tapi kambing akan habis, akan dimakan macan itu. Jadi kalau kita menyerahkan pilihan, kita menentukan pilihan kita pada pemimpin yang salah, ini justru nanti akan berdampak pada kemadaratan kita bersama. Yang pertama adalah al-adalah. Satu adalah adil. Ini syarat yang sifatnya sangat umum. Seorang pemimpin yang layak memimpin itu adalah orang yang punya sifat adil. Adil dalam arti punya karakter yang baik, punya perilaku yang baik, kemudian dia dengan modal itu nanti pasti akan bertindak dengan baik. Satu adil. Jadi punya karakter, punya kepribadian yang baik. Kemudian yang kedua adalah salamatul hawas minas sam'i wal basar, salamatul a'dha. Ini kalau bisa kita istilahkan adalah pemimpin ini hendaknya orang yang sehat jasmani dan rohani. Secara rohani sehat, secara jasmani sehat. Yang kelima adalah yang kedua adalah salamatul hawas, selamat artinya sehat panca indera. Yang keempat adalah sehat jasmani. Kemudian yang kelima adalah ar-ra'yu al-muhdi ila siyasah, ila siyatir ra'yah wa tadbiril masoleh. Yang kelima adalah punya kemampuan untuk mengelola, punya kemampuan untuk politik kemasyarakatan, politik kemaslahatan. Artinya punya kemampuan untuk mengelola bagaimana rakyat
nanti bisa hidup sejahtera, bagaimana ekonomi rakyat bisa mapan, punya kemampuan untuk mengelola itu. Kemudian yang keenam adalah as-syaja'ah wa najdah al-mu'addiyah ila himayatil bidah. Kemudian ada keberanian. Pada suatu saat, pada saat tertentu, seorang pemimpin dituntut untuk mempunyai sifat keberanian, berani ambil keputusan, berani ambil sikap apapun itu resikonya, berani dalam mengambil sikap untuk kemaslahatan rakyat, untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi pemimpin yang punya keteguhan, pemimpin yang mengedepankan kemaslahatan rakyat sehingga dia punya keberanian apapun resikonya. Kemudian yang terakhir adalah ini mungkin yang ini syarat yang sifatnya secara umum, yaitu nasab, bahwa ayakuna min Quraisyin ya. Ini kalau dalam konteks di wilayah Arab itu adalah diutamakan orang yang punya punya nasab, punya riwayat keturunan yang jelas. Kalau dalam konteks Arab yaitu orang Quraisy. Nah, kemudian kalau ada dua pemimpin yang harus kita pilih, maka tentu ini harus kita bandingkan. Mau tidak mau, dua orang ini harus kita bandingkan. Mana yang terbaik di antara kedua itu? Dengan ukuran-ukuran yang telah kita sebutkan. Satu, masalah adil, karakternya bagaimana, kemudian sepak terjangnya bagaimana, kemudian rekam jejaknya bagaimana. Ini yang harus betul-betul kita lihat dengan jernih, dengan dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab, bukan karena yang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.